Oke, assalamualaikum teman-teman sekalian. Ketemu lagi ya dengan mata pelajaran AIJ. Nah, kali ini eh, saya bakal buat masih dalam static routing ya. Tapi kemarin kan baru belajar dua routing. Sekarang kita dua router ya, sorry. Dua router. Sekarang kita belajar buat tiga router. Nah, di sini kita tambah-tambahin dulu satu-satu. Nah, di sini saya bakal pakai /24 aja dulu buat nanti penugasan kalian pakai subdomain yang bukan subdomain ya, pakai prefix yang beda gitu. Jangan 24 tapi kita biasa main di 26 ya. Nanti saya kasih tugas di /26. Nah, untuk persyaratannya apa itu? Nah, pertama kita butuh tiga di sini ya, tiga laptop, sini juga tiga laptop, di sini juga tiga laptop. Nah, ini saya bakal coba sambungin ya. Oh ya, ada lagi di sini kita harus pakai switch. Kalian boleh pakai switch, boleh pakai hub, yang penting IP dari routernya itu ke distribusi dan PC-nya tuh bisa dapat IP routernya juga ya. Nah, ini udah jadi topologi begini. Kita coba konekin satu-satu. Coba kita konekin kabel straight ya di sini ya. Kita juga bit 00, kita pakai yang 01, lalu masuk ke net satunya masuk ke sini, ke net 2 ini kita masukin sini, net yang ketiganya kita masukin sini. Nah, lalu kita bakal pakai yang namanya kabel cross buat menghubungin ya. Sini kan udah 00, nah sini 01 ke 01 juga, lalu yang di sini 02 ke 02 aja biar nggak ribet ya, biar nggak kalian nggak bingung. Nah, terus yang kedua dia pakai dua, yang pertama dia pakai yang pertama. Nah, ini ntar dia pakai 00 semua ya buat ke bawah. Yang kita tambahin ini 00, kita masukin ke gigabit juga. Ini kita koneksi juga 01 ke 0 ke sini. Kita konekin ke setiap isinya dulu. Terus ini juga ini gigabit 01 ya buat gua ya. Oh sorry, ini 00 ya. Bisa ini 00 buat ke bawah sini. Terus kita masukin lagi di sini. Masukin lagi. Oh saya cek kontrol dulu. Ini dua, ini masuk lagi. Oh nggak kemencet. Lupa. Ini masuk lagi. Nah, berarti yang harus diperhatikan adalah kita setting IP lokal di setiap switch itu ada 3 ya, dan masing-masing di interface atau INT gig 0 garis miring 1 ya, sorry 0, karena dia ke bawahnya gigabit 00. Nah, di sini saya bagi 3 poin. Di sini kita pakai 192 168 1.1, di sini 192 168 2.1, yang terakhir 192 168 3.1. Nah, jadi mereka bakal dapat kebagian yang ini. Saya bakal kasih pesan juga di sini. Nah, ini 192 168 1.x, berarti dia network yang pertama di sini. Lalu kita tambahin lagi di sini 192 168 2.x. Ini buat network keduanya di sini saya tambahin. Lalu saya tambahin lagi 192 168 3.x ya, 3 titik sekian, itu buat network yang ada di sini. Nah, ini udah ke mapping semua ya. Nah, buat jalur penghubungnya kita masukin lagi IP penghubung router, yang mana kita pakai INT gig 0 garis miring 1 sama INT gig 0 garis miring 2 ya. Nah, ini udah masuk semua. Nah, ini kita masukin IP-nya, kita masukin 192 168.10 titik x ya, titik 1. Lalu di sini INT gig 2-nya kita masukin lagi 192 168 titik 20 titik 1.
Nah dimasuknya di mana aja? Nah masuknya di sini aja nih. 192.168.10.x. Nah ini di jalur di gigabit 1. Nah jalur di gigabit 2 ini kita pakai 192.168.20.x. Nah ini penghubungnya nanti router tengah ini, atau ibaratnya ini kita ganti nama dulu ya. Ini router 1, ini router 2 nya, ini router 3 nya. Nah kayak gini ya, ini router 1, router 2 sama router 3. Nah ini bakal terhubungnya ntar misalnya IP ini dia bakal keluar dari sini. Nah ini ntar ngebindingnya tuh lumayan banyak buat IP nya, ngebinding yang 3 sama 1. Yang ini juga oh ya sama aja sih berarti. Ini ntar dari router ini ngebinding 2 sama 3, lalu yang di router ini ngebinding 1 sama 3, yang ini ngebinding 2 sama 1 gitu. Jadi saling ngebinding ya gitu. Oke, kita coba config-nya langsung ya mungkin ya. Kita coba. Soalnya tuh ada ada 3 ya, berarti ada 20 titik sekian ini 20 titik sekian harus dimasukin juga. Berarti yang ujung ini harus masukin ya. Nah ini harus dimasukin ke arah 20, 2 sama 3. Lalu yang 2 ini cuman 2 doang ya, karena di router tengah ini udah terhubung 2.20 sekian sama 10 sekian. Jadi dia ngebindingnya tuh yang bawah doang nih. Nah sementara yang router ketiga ini dia harus ngebinding 2 juga, 10, 1 sama 2. Tiganya kan udah terhubung, 10, 1 sama 2. Jadi kita masukin dulu routingan table ya, mungkin biar nggak sedikit pusing ya, karena routing table ini yang bikin pusing. Route table, routing table-nya kita buat di R1. Nanti dia bakal IP route ke arah karena 1 sama 10 udah connect, berarti kita masukin yang kecil dulu, IP route 192.168.255.255 ke arah gigabit. Di sini gigabit 01 ya berarti ya keluarnya 0.1. Karena kalau kita lihat di sini gigabit 01 ya keluar ya. Via-nya tuh gigabit 01. Saya coba lagi IP route lagi 192.168. Setelah 2 itu ada 20 titik 0 ya, 255.255.255.0 arahnya ke gigabit 0.1 lagi. Habis itu yang terakhir IP route lagi, kita pakai yang 20 deh, berarti 2 192.168. 2 udah, 20 udah, berarti yang sisanya tinggal 3.0 255.255.255.0. Nah ini udah jadi kayak gini IP table nya buat router 1. Ini kita copy aja ya. Oh ini belum tahu arahnya kemana ya, kasih gigabit 0. Nah ini udah jadi. Kita copy dulu semuanya. Nah ini kita ganti lagi ya, kita tambahin pesan lagi di sini, kita paste. Untuk router 2 ini cuma ada 2 ya berarti ya, karena 10 sama 20 udah connect, berarti dia butuh 1 sama 3 doang. Berarti dia butuh di sini 1 dan 3. Nah berhubung ini arahnya salah ya, kita coba cek dulu. Ini tuh arahnya dari untuk 1 itu arahnya gigabit 01, dan kalau ini gigabit 02 ya, harus diperhatiin juga nih. Arahnya kesini, ini arahnya kesini. Lalu kita coba lihat lagi. Nah ini tuh untuk router 3 nya kita copy lagi. Ini router 3, berarti kita balik nih. Ini dia bisa ya kedua dulu 2.0 betul. Nah dia arahnya interface-nya gigabit 02.
Terus 20 ini nggak perlu dikonekin, berarti kita 10 aja. 10 gigabit 02. Lalu ini 1 gigabit 02 juga kayak gini. Jadi dari routingan table ini ya seperti ini ya. Saya bakal coba cross check dulu dari modulnya si Iwan juga. Kita cek dulu biar meminimalisir kesalahan. Nanti modulnya saya kasih juga. Kita cek dulu. Cek, kita ke Dimas, ke user DMZ, terus ke download modul aja. Oh, di kompresor. Oh. Modul aja, kita coba enter 1 detik. Nah, di sini kalau kita lihat ya, IP routingan table aja. Nah, ini dia router 1 itu pakai serial 01. Nah, serial 02. Nah, di sini masih pakai serial 01 ya. Berarti kita cek dulu topologinya. Nah, ya dia pakai SE1 sama SE2. Ini berarti keluaran outputnya ya. Berarti ya benar. Kita udah benar kayak gini. Berarti kita coba langsung aja di demo. Nah, jadi keluarannya tuh lewat sininya ya. Ke arah yang kehubung gitu. Di router 2-nya juga dia pakai gigabit 2 sama gigabit 1. Jadi beda. Jadi EVA 0 nya ini nggak kepake, EVA 0 sama EVA 1 ini nggak kepake. Dia main di serial doang routingannya. Gitu. Ini kita cek, kita bakal coba ya. Ini coba saya nyalain dulu satu persatu. Ini saya butuh laptop lagi satu di ujung sini. Lalu saya konekin kabel konsol C32 ke arah sini. Ini kita langsung konfigurasi aja di sini. Ke desktop, bukan komento, ke terminal. Oke. Nah, ini no. Ini agak kekecilan ya mungkin ya. Nanti saya coba perbesar dari sini ya. Ya pakai magnify. Nah, ini untuk yang pertama ini kita bakal enable conft. Habis itu kalian mau nambahin hostname boleh, kita tambahin dulu hostname ya, menjadi R1. Nah, kalau udah menjadi hostname R1, kita bisa masukin interface ya, atau masukin IP-nya. INT, gig, kita mau masukin interface mana dulu? Kita masukin lokal dulu aja ya. Gigabit 0 garis miring 0 garis miring. Lalu kita no SH dulu. Oh, kalau enggak kita pakai range saja dulu ya. Range. Nah, kan ini kan kita 00 sampai 01 ya. 0 sampai 1. Oh. 0 sampai 1. Nah, ini no SH dulu buat nyalain dua-duanya. Ini harus udah nyala, kita enter dulu. Nah, di sini kita masukin gigabit 00, kita masukin IP address 192.168. Kita masukin tadi berapa nih? Sini 1 ya, 1.1 karena ini router pakai 1.1. kita masukin subnet masnya 255.255.255.0. Nah, ini harusnya masuk. Nah, ini INT gigabit 00 nya udah terhubung ya berarti. Nah, ini kita masukin IP nya dulu aja. Terus kita exit dulu. Nah, habis itu kita masukin yang gigabit 01 nya, kita main atas saja. Nah, di sini kan IP-nya 10, berarti kita naikin jadi 10. Oke, kita exit lagi. Dan ini buat IP address-nya di sini udah ada 2 ya. Gigabit 01-nya sama gigabit 00. Di sini 00 udah 1, 01-nya udah 10. Ini kita coba pindah lagi ke yang satunya ya. Nah, ini full nih, dia kepake semua. Kita close dulu, kita ke terminal lagi, kita oke. Ini no. Ini kita enter, kita en conft, kita masukin hostname-nya, hostname R2. Nah, kalau udah jadi hostname R2, kita seperti biasa ya, int range gig 0 garis miring 0 sampai, karena kita makainya 001 sampai 2, berarti kita fullin ya, 00 sampai 02, kita no SH. Nah, ini bakal change state up semua. Ini udah setup, ini udah setup, ini udah setup. Nah, berarti kita tinggal masukin yang namanya IP-nya. Kita dari lokal dulu ya, gigabit 00. INT gig 0 garis miring 0.
Nah ini udah masuk ke config if ya. Buat gigabit 00 kita masukin IP address 192.168.2.1.255.255.255.0. Nah ini udah masuk, kita masukin lagi yang satu. Yang 01 tuh pasti 10 ya, berarti kita masukin lagi 10.2 di sini. Kenapa harus titik 2? Karena dia harus disamain sama yang router 1. Router 1 tuh gigabit 01 nya tuh 1 kan ya, 10.1. Nah yang ini 10.2. Ini enter aja. Terus kita masukin lagi gigabit 02 nya, kita masukin IP address lagi, ini jadi 20.1. Kenapa 20.1? Karena nanti yang di sini bakal jadi 20.2. Tuh. Ini kita enter aja, yes. Nah, ini udah berhasil ya. Berarti ini udah ada IP-nya di sini ke bawah-bawah. Oke, kita lanjut aja, skip. Ini kita masukin kabel konsol lagi. Nah, ini kita config 3 routernya dulu aja. Ini kita ke terminal, kita okein dulu. Nah, ini num en con ft, kita masukin hostname-nya lagi jadi R3. Nah, kalau udah jadi router 3 ini kita cek lagi ke sampingnya. Nah, ini berarti dia ada gigabit 00 sama gigabit 02 ya. Berarti kita pakai satu-satu aja, int gig 0 sh. Kita masukin IP address 192.168. Nah, ini kan kalau 00 kan berarti 3. Berarti ke bawah 3.1. 255.255.255.0. Nah, kalau udah kayak gini kita pindah lagi, exit dulu aja biar identifikasi lebih gampang. Kita udah exit, terus ini ganti jadi 02. Terus kita no sh. Udah no shutdown, kita bisa masukin IP ya baru. IP address 192.168.20.2. Sorry, 2. Kenapa 20.2? Karena di router 2 nya ini arah router 3 nya itu 20.1. 255.255.255.0. Nah, ini udah masuk ke ke IP-nya semua. Nah, kita coba dulu lokalnya ya. Kalau lokalnya berhasil berarti IP kita udah berhasil gitu. Jadi objektif utama kita adalah IP address-nya dulu buat disambung-sambungin ya. 192.168 satu titik, karena 2-nya nggak ada ya, 1.2-nya nggak ada. Gue udah beda network ya. Ya udah kita main di 2. Ini kita koneksiin jadi 192.168.1.1. Untuk DNS-nya belum kita pakai ya. Oke, kita copy dulu ya IP address ya di sini. Kita copy. Nah, ini kita buka. Sorry, kepencet 2 kali. Ini ke desktop, IP configuration. Ini masukin ketiga, tab, ini masukin lagi. Kita close. Ini masukin lagi. Karena tadi 2 3 berarti ini 4. Ini masukin lagi 1. Berarti di sini udah kebikin ya. Ini ada 11, ini 12, ini 13, ini 14. Nah, ini kita bakal buat lagi yang ini. Kita ke desktop, ke IP lagi, kita ke 192.168. Karena ini 2.2, kita copy aja 2.1. Oke, kita close. Kita masuk ke PC selanjutnya 2.3, ini 2.1. Berarti sampai kliennya ada 4 dong berarti ya. Kok PC 8 jauh banget. PC 4 ini, PC 4 udah ya. Sekarang tadi saya pencet PC 8, ini PC 5 harusnya. Desktop, sini 2.4 di sini. 1. Oke, kita close. Sekarang ke PC 6. Desktopnya ini kita masukin berarti 3.2. Kita tab, ini kita tab, ini masukin 3.1. Nah, ini kita copy dulu aja. Ini kita close. Ini kita buka lagi ke desktop, terus kita masukin lagi 3.1.
jadi 3 titik. Karena tadi PC 6 ya, PC 6 udah 3.2 berarti 3.3, ini 3.1. Lalu ini lanjut lagi, ini 3.4, ini berarti 3.1. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini udah satu network, ini udah satu network. Oh, kita coba ping dulu ya. Coba dari ping dari PC 1 dulu. Coba command prompt, kita ping 92.168 1.1 dulu ke router. Oke, router udah berhasil. Kita coba 10.1. Ini router yang bagian luarnya ya. Nah, kalau router bagian luarnya ini udah berhasil, berarti tandanya udah bisa connect. Kita coba 10.2. Nah, kenapa masih belum connect? Karena rootnya ini belum kita kasih ya. Ini masih ATO. Padahal cuman beda beberapa digit doang, tapi hubungannya tuh masih jauh. Di sini masih belum kita kasih root gitu. Nanti kita kasih root juga di sini. Oke, kita masukin dulu ya. Di sini mending kita dari sini aja ya buat IP root ya. Kita masuk ke konsol. Nah, di sini kita exit dulu semuanya. Final, kita enter lagi sekali. Nah, di sini kita bakal nambahin IP root ya di sini. Kita exit dulu ya. Kita ke arah config bener. Config IP root. Oh, ini Nah, ini yang jauh dari kita adalah berapa ya tadi ya? Ini 10.x ya. Ini masih tergolong jauh. 2 3 sama 20. Oh, enggak deh. Kita pakai 2320 aja. Kita coba cek. IP root 192 168. Kita masukin 2.0 255 255 ke arah gig 0 garis miring 1. Nah, ini ada tulisan kayak gini ya. Ini kita skip aja dulu. Kita masukin juga 3. Kita masukin lagi aja 20. Ini kita udah masukin 23 sama 2 nya. Berarti ini harusnya udah bisa keluar ya. Kita coba cek lagi di sini. Ini udah ada 3 ya, berarti ini 3 ya. Ke 2.0 ke 3 seberangnya sini. Ini yang di router 1 ya. 2, 3 sama 20. Ini kita close dulu, kita ke terminal lagi, kita oke. Nah, di sini kita EN lagi. Ini udah config ya. Kita exit dulu biar ke router biar ke config ya. IP root biar ke config dulu nih. Udahnya exit dari config if. Lalu kita IP root karena tadi cuman 2 ya, 1 sama 3 doang, berarti kita rootnya 3 doang. 192 168 1.0 255 255 spasi lagi ke gigabit. Nah, gigabitnya arah mana nih? 01. Nah, ini coba lagi, ini ke 3 ya, tapi gigabitnya jangan 01 tapi 2. Jadi udah kayak gini, udah connect. Jadi yang arahnya 2 gitu. Jadi ini 3 koneksi bakal terhubung semua ya. Kita coba close lagi di sini. Close. Itu udah 2, ini masukin lagi di sini. Coba kita konsolin lagi. Kita ke terminal, kita oke. Nah, ini kita exit dulu. Nah, lalu kita bakal yang namanya IP root lagi. IP root 92.168 1.0 spasi 255 255 arahnya kemana? Ke gigabit 02 gig 0 garis miring. Ini kita mencet atas lagi buat ganti. Udah 1 udah ke detect, berarti 2 ya. 2 arahnya ke gigabit. Tuh, mencet atas lagi berarti 10.
1, 2, dan 10 ya berarti ya, karena 20 ini udah connect sini. Oke, kita coba, mungkin kita bisa langsung tes koneksinya aja ya. Kita coba di ini di laptop ya, bukan di laptop. Kita coba ke PC 6 ya. Kita ke command prompt, kita pin 192.168. Karena ini 3 ya, 3.1. Ketika 3.1 udah berhasil, kita coba 20.1. Kita coba cek apakah dia berhasil. RTO dulu. Nah ini udah berhasil ya, 20.1 udah berhasil. Kita 20.2. Nah 20.2 udah berhasil juga. Kita coba 20, jangan deh, kita coba ke keluarnya langsung. Kita coba ke 2.1. Coba apakah dia bisa. Soalnya ke 20.2 udah bisa. Ini kita ngubungin, nah ini ke router 2 ya berarti ya. Ini ke router 2 atau lokal 2 ini udah berhasil. Kita coba 20.2 68 2.2. Sorry, 20 mah jalur dari ya. RTO dulu sekali. Kita coba apakah dia nyangkut ya. Ini kalau RTO dulu is oke, nggak masalah karena dia butuh waktu ya buat ngebimbing juga. Nah ini udah berhasil nih. 2.2 kita coba 1.1 coba. Ini ke router yang paling ujung. Oh. Oke, ini udah reply ya yang terakhir. Nah, ini reply 1.1 udah reply, berarti coba 1.2. Ini kita bakal lihat. Kenapa LTO-nya lama? Karena hop-nya ini jauh banget ya. Dari sini ke sini. Hop-nya jauh jadi LTO-nya lama. Kita lihat 1.2-nya. Nah, 1.2-nya udah berhasil ya. Berarti kalau tinggal kita kirim pesan tuh udah bisa. Dari sini ke PC0. Nah, ini sukses. Ini adalah routing 3 router ya. Ini masih pakai static routing. Nah ini catatan yang harus kalian tulis ya kayak gini. Nah cukup seperti itu aja. Nanti buat hari Rabu ya, khususnya buat TKJ 5 nanti ada tugas. Oke, cukup sekian untuk penjelasan 3 router ya. Semoga dapat menonton video ini dengan baik dan benar ya. Disimak gitu, dicatat. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.